Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilmi Faras Rabani. Eh, saya duduk di kelas 12 ya, di 12 MIPA 3. Ya, ini pertemuan pertama kita. Jadi hari ini saya mau mengajarkan di bab oceanografi aja ya, langsung lompat ke subbab ketiga itu oceanografi. Karena untuk bab sebelumnya seperti kayak geologi itu kebanyakan membaca dan menghafal. Oceanografi ada hitungannya. Jadi saya memberikan materi yang oceanografi yang ada hitungan tapi juga ada penghafalan. Oke, di bab pertama kita belajar di gelombang laut. Ini saya ngambil PPT dari guru saya namanya Adnan Hendrawan. PPT-nya di sini. Oke, itu anatomi gelombang. Kita belajar pertama dari anatomi gelombang laut. Jadi anatomi gelombang laut sama gelombang menjalar itu gelombang yang di pelajaran yang biasa di fisika itu hampir sama, tapi bedanya kalau ini kalau ini lebih kepada ada pasang surutnya, sedangkan kalau gelombang di fisika pasang surut ada tapi nggak seperti ini, nggak periodik. Nah, kita lihat dari anatomi gelombang. Yang pertama, bagian ini namanya puncak gelombang ya, atau crash bahasa Inggrisnya. Lalu ini ada palung gelombang atau lembah gelombang. Nah, kalau di sini ini namanya dasar gelombang. Dasar gelombang itu adalah uh, awal munculnya gelombang yang gelombang awal muncul di sini. Jadi nanti di lautan beda antara dasar gelombang dengan kedalaman laut. Jadi nanti kedalaman laut bisa ya sampai segini misal. Tapi dasar gelombang itu cuman bisa sampai misalnya di gelombang ini misalnya setengah dari panjang kedalaman laut ini. Jadi dasar gelombang itu cuman setengah dari kedalaman laut. Jadi beda ya. Jadi gelombang itu muncul enggak dari kedalaman kedalaman sampai dalam permukaan gitu. Enggak muncul, tapi ini muncul mungkin dari setengah dari eh, permukaan di dasar laut. Tapi untuk di gelombang-gelombang lain mungkin ada yang seperempat dari kedalaman itu. Tapi kalau ini mungkin hanya setengah ya. Sebagai contoh saja. Lalu yang kedua ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu jarak antara dua puncak yang berurutan. Jadi ini panjang gelombang sini sampai sini. Atau kalau di fisika kan ini panjang gelombang ya dari sini sampai sini. Tapi kalau ini kita pakainya dari sini, dari antara puncak sampai puncak. Ini panjang gelombang, tapi sama aja. Ya, sama aja ini panjang gelombang. Lalu tinggi gelombang. Tinggi gelombang itu di selisih antara puncak dan lembah. Jadi ini puncak dan ini lembah. Tinggi gelombang itu selisihnya. Puncak kan nilainya plus. Lalu palung gelombang atau dasar atau lembah gelombang itu nilainya minus. Jadi plus ditambah minus. Nah, jadi gelombang ini, jadi tinggi gelombang nggak di sini, tapi di tengah di antara apa palung dan puncak gelombang. Lalu kecuraman gelombang. Kecuraman gelombang itu rumusnya ketinggian gelombang dibagi panjang gelombang. Ketinggian gelombang dibagi panjang gelombang. Ini namanya kecuraman gelombang. Periode sama seperti yang di fisika, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang. Jadi sampai segini waktu yang diperlukan untuk sampai dari ujung sini sampai ujung sini, itu namanya periode. Cepat rambat. Cepat rambat kan kalau di fisika rumusnya I sama dengan lambda kali F ya. Lambda kali F. Tapi kalau di sini atau kalau pakai periode V sama dengan lambda per T kan. Lambda per T. Tapi kalau di sini V sama dengan panjang. Lambda itu kan panjang gelombang lambda kalau di fisika. Sedangkan kalau di gelombang laut ini panjang kan L. Jadi V sama dengan cepat rambat atau C. Ini kita gantinya C ya, bukan V ya. Jadi C sama dengan panjang gelombang dibagi sama periode panjang dari sini
dibagi sama periode waktu yang diperlukan sampai segini. Itu namanya cepat lambat gelombang. Yang kedua, lalu gelombang laut. Gelombang laut itu menurut IPEN 1996, gelombang itu gelombang laut dibedakan jadi 3. Ada gelombang perairan di laut dangkal, di laut transisi, sama laut dalam. Syaratnya kalau di laut dangkal itu kedalaman gelombang beda ya antara ketinggian dan kedalaman. Kedalaman yang tadi saya omongin itu dasar dari gelombang, dasar permukaan laut gitu, untuk kedalaman dibagi sama panjang gelombang. Itu nilainya kurang dari sama dengan 1/2 atau 0,05 ya. Itu untuk di gelombang perairan dangkal. Kalau transisi itu antara 1/2 dan setengah. Kalau perairan laut dalam itu lebih dari nilainya lebih dari setengah. Nilai dari kedalaman dibagi panjang gelombang. Lalu rumus untuk panjang gelombang di perairan dangkal dan perairan dalam itu ada 2 rumusnya. Yang pertama, di perairan dangkal panjang gelombang sama dengan periode dikali akar gravitasi. Gravitasi nilainya 9,8 ya. Kalau di kumian tuh 9,8. Kalau nggak dikasih keterangan di soal nilainya 9,8, tapi kalau dikasih keterangan 10 ya kita tulis 10. 9,8 dikali D kedalaman, atau sama dengan 3,13 dikali periode akar kedalaman. Lalu untuk cepat lambat gelombangnya seperti tadi rumusnya, panjang dibagi periode. Tadi kan panjang udah ketemu 3,13. Berarti 3,13 di 3,13 kali T akar D dibagi sama periode, kan ininya sama koefisien T-nya. Ini ada koefisien T. Jadi coret T bagi T kan coret habis T-nya. Berarti sisanya cuman 3,13 akar D. Jadi T-nya hilang karena kan dibagi T. Lalu untuk gelombang perairan dalam, panjang gelombang sama dengan gravitasi per 2pi dikali, ini pi radian ya, 2pi dikali T atau periode kuadrat sama dengan 1,56 dikali periode kuadrat. Sama untuk cepat lambat gelombang rumusnya panjang dibagi periode. Jadi ini kan T-nya sama, jadi dibagi T, T-nya coret, T-nya sisa 1, berarti 1,5, 1,56 dikali T. Ini untuk rumus cepat lambat di perairan dalam. Lalu ini ada anatomi gelombang juga. Jadi tuh di gelombang di laut itu dibagi jadi 3 tempat ya. Ini namanya kalau bagian sana udah offshore ya. Bagian sini ini namanya nearshore atau gelombang tengah. Ini di sini udah nearshore. Ini udah foreshore. Foreshore itu gelombang dekat mulut, dekat bibir gelombang. Ini foreshore, masih foreshore. Nah, kosono udah backshore. Backshore itu udah mulai ke daratan. Jadi di sini kedalamannya kan masih tinggi. Nah, ini namanya gelombang laut dalam. Gelombang laut dalam itu kedalamannya tadi kan yang udah disebutin lebih dari setengah. Jadi di sini yang berlaku itu cepat lambat gelombang sama panjang gelombang itu konstan nilainya, tergantung dengan periode gelombang. Tapi ketinggian gelombang juga konstan juga. Nah, udah masuk ke gelombang laut tengah. Gelombang laut tengah ini kecepatan sama panjang gelombangnya udah mulai menurun. Ya, karena kedalaman gelombangnya itu juga menurun. Jadi kecepatan gelombang sama panjang gelombangnya menurun. Kan panjang gelombangnya lama-lama menipis lah. Lama-lama kayak curam gitu. Panjang gelombangnya lebih dekat kan daripada ini udah agak renggang. Lalu masuk ke gelombang perairan dangkal. Gelombang perairan dangkal itu kan tadi kedalamannya kurang dari 1/20. Nah, ini cepat lambat gelombang sama panjang gelombangnya itu udah mulai berkurang karena kedalamannya juga udah berkurang. Tapi ketinggian gelombang meningkat. Ketinggian gelombang ini meningkat.
bandingin yang ini sama yang ini, lebih tinggi yang ini kan. Ketinggian gelombang di perairan laut dangkal itu lebih meningkat, tapi kecepatan dan panjang gelombangnya menurun. Oke, lanjut masuk ke energi gelombang dan kekuatan gelombang. Rumus dari energi gelombang, kalau di fisika itu kan EM ya, energi mekanik, tapi ini energi gelombang jadi total antara energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi potensial kalau di fisika kan M kali G kali H, sedangkan EK itu setengah mv kuadrat. Tapi kalau di gelombang rumusnya dua-duanya sama, karena kita cuma mengukur kekuatan gelombang saja, nggak mengukur massa dari air tersebut, karena kan ini masih satu air kan, jadi nggak ada massanya beda, nggak beda sama. Tapi jadi rumusnya itu cuman perbedaan cuman massa jenis air atau densitas air ya, massa jenis. Kalau di itu namanya massa jenis, kalau di sini kalau di air namanya densitas air aja yang berbeda. Jadi sama dengan densitas airnya sama. Jadi rumusnya itu 1/16 dikali densitas air laut dikali gravitasi 9,8 meter per second dikali H kuadrat tambah sama. Jadi yang ini kan sama, koefisiennya sama berdua, jadi yang ditambah ini 1/16 nya, 1/16 tambah 1/16 kan 1/8. Jadi rumus dari energi gelombang 1/8 dikali rho dikali G dikali H kuadrat. Lalu untuk kekuatan gelombang rumusnya itu kekuatan atau daya gelombang sama dengan energi gelombang tadi 1/8 kali rho kali G kali H kuadrat dikali C. Nah, C ini bergantung ya, tadi ada gelombang perairan dalam, cepat lambat gelombang perairan dalam sama cepat lambat gelombang perairan dangkal, tergantung ya. N ini di perairan dalam setengah, di perairan dangkal nilainya 1 ya. Jadi kalau misalnya di soal yang ditanya perairan dalam, berarti C-nya kita pakai yang perairan dalam juga, N-nya juga kita pakai perairan dalam. Jadi nggak mungkin beda. Ini pasti, kalau misalnya ini dalam, ini juga harus dalam, nggak boleh beda. Lanjut ke gejala refraksi gelombang. Syarat-syarat gejala refraksi gelombang itu ketika gelombang menyentuh dasar perairan dan mengalami perubahan panjang gelombang dan kecepatan, gelombang akan terbelokkan atau mengalami refraksi. Refraksi itu pembelokan gelombang karena perubahan kecepatan dan gelombang. Terus puncak gelombang akan mengalami pembengkokan dan cenderung sejajar dengan garis pantai. Ini polanya. Jadi tadi kan kalau misalnya udah menyentuh dasar permukaan itu tadi kan yang tadi disebutin di awal di yang shallow gelombang atau gelombang laut dangkal, yang panjang sama kecepatan gelombang berkurang tergantung sama kedalamannya. Jadi kalau misalnya udah dekat sini, ini udah mulai berubah kecepatan sama panjangnya. Nah, kalau misalnya udah menyentuh kalau misalnya udah menyentuh garis pantai, itu puncak gelombang itu bakal dibelokkan. Terus cenderung sejajar sama garis pantai. Di garis pantai pasti sejajar. Puncak gelombangnya nggak mungkin lebih. Ini untuk pola refraksinya ya. Ini contohnya refraksi gelombang. Jadi tadi kan kalau refraksi itu kan tadi pembelokan gelombang. Nah, selanjutnya ada difraksi gelombang atau gelombang yang melewati celah atau penghalang. Jadi gelombang ketika awal gelombang dari perairan dalam itu lurus, sejajar, lurus. Nah, ketika udah masuk ke celah, itu bakal dibelokkan, bakal menyebar. Polanya radial, jadi polanya menyebar kemana-mana. Ya, tapi menyebarnya berbentuk pola, nggak sembarangan. Jadi kayak gini, kalau misalnya ini celahnya bentuknya gini, menyebar ke sono. Kalau misalnya celahnya berbentuknya kayak gini, jadi ada dua gitu. Nyebarnya ada yang ke sono, ada yang ke sono. Jadi cuman kalau satu doang cuman ke sono. Ya, satu doang ke sono. Jadi fraksi gelombang. Masuk ke gelombang pecah. Gelombang pecah itu terjadi pada bagian nearshore ya. Nearshore yang tadi kita sebutkan. Ya, tadi ada perairan laut dalam, laut dangkal, laut tengah, sama
permukaan laut dangkal. Nah, syarat-syarat gelombang pecah itu kalau misalnya gelombang udah mendekati pantai, terus nyentuh dasar gelombang, terus gelombang akan mengalami pertambahan tinggi. Tinggi gelombang bakal bertambah. Jadi kalau misalnya udah mulai nyentuh sini, tinggi gelombang bakal tambah, terus kecuraman gelombang juga bakal bertambah. Nah, gelombang bakal pecah kalau kecuramannya udah makin curam banget. Itu udah paling maksimum curam, gelombang bakal pecah. Udah nggak ada gelombang di bagian sini. Jadi ini kecuraman maksimumnya udah sampai sini, terus gelombang bakal pecah. Namanya gelombang pecah. Nah, gelombang pecah dibagi jadi 3. Itu ada spilling breakers, plunging, sama surging atau collapsing. Jadi kalau spilling breakers itu bentuk gelombang kayak gini, tapi di sini ada busanya. Seperti ini contoh. Jadi bentuk gelombang seperti gelombang, tapi di sini ada busa di bagian sini. Untuk plunging, ini bentuk gelombang mirip kayak spilling, tapi dia nggak punya busa di bagian sininya. Jadi dia nggak ada busa. Ini biasa untuk orang-orang surfing ya, surfing kayak ginian. Pakai plunging breakers. Lalu ada surging breaker. Surging breakers itu busanya itu di belakang, di depan dari gelombang itu. Jadi busanya udah di sini. Busa dari gelombang itu dia udah lebih dulu, nggak nempel tapi di depan, tapi ini lebih banyak. Busa lebih banyak. Terus untuk perbedaan kedalamannya, spilling breaker itu lebih condong ke rata horizontalnya. Nah, untuk plunging kedalaman itu agak curam ya, agak curam, agak naik sedikit. Tapi kalau untuk surging itu lebih banget, lebih curam ininya, dasar permukaan lautnya. Oke, ini untuk klasifikasi gelombang pecah. Klasifikasi gelombang pecah menurut Kelvin. Tipe gelombang sama dengan tinggi gelombang dibagi panjang dikali tangan kuadrat beta. Syaratnya untuk kalau hasil I-nya ini lebih dari 4,8 namanya spilling. Untuk I-nya antara 0,09 dan 4,8 namanya plunging. Dan I-nya 0,09 lebih kurang dari 0,9 namanya surging atau collapsing. Jadi beta ini sudut lereng gisik pantai, L-nya ini panjang gelombang, H-nya ini tinggi gelombang. Oke, saya di sini ada contoh soal. Oke. Ya, diketahui bahwa perbandingan kedalaman longshore bar dengan jarak bibir pantai secara horizontal terhadap gelombang pecah adalah 3:4. Apabila tinggi gelombang adalah 80 cm atau H-nya 80 cm dan panjang gelombang adalah 1,6 meter, maka nilai Kelvin dan jenis gelombang pecah tersebut adalah oke. Berarti kita ketahuin ya, H-nya itu 80 cm, tapi kita diubah jadi meter dulu. H 80 cm diubah jadi meter, jadinya 0,8 meter. Lalu untuk L-nya 1,6 meter. Dan perbandingan antara kedalaman longshore bar dengan jarak bibir pantai itu 3:4. Oke. Jadi betanya mana? Tadi beta apa? Di sini beta itu sudut lereng gisik pantai. Nah, ini kedalaman. Nah, ini termasuk beta ya. Karena seperti ini. Tadi kan kedalaman longshore bar. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi misalnya ini pantai. Nih, di Jadi di sini ada
Nah, ini dibagi nih. Ini ada gitu. Ini laut lepas, kasih LL laut lepas. Ini ada nearshore, NS. Ini ada foreshore. Ini backshore. Ya, ini udah masuk ke pantainya, udah masuk ke pasir. Jadi tadi apa? Perbandingan antara kedalaman longshore bar. Jadi longshore bar itu masuknya udah di nearshore ya. Jadi ini longshore bar. Ini longshore bar. Longshore. Longshore bar sini. Ini longshore bar. Longshore bar. Ya, ini longshore bar atau LB. Longshore bar masuknya udah di nearshore ya. Karena gini. Perbandingan antara kedalaman longshore bar, ini kedalaman longshore bar. Kedalaman dengan bibir pantai. Jadi pantai itu bentuknya gini. Ini ada sedimentasinya di sini. Ada sedimentasi laut. Oke. Ya. Ini sedimentasi, ini masuk ke sini. Nah, tadi kan perbandingan antara ini kedalaman longshore bar dengan terhadap bibir pantai secara horizontal. Terhadap bibir pantai horizontal ya. Horizontal di sini. Nah, tadi berapa kedalamannya? Perbandingannya 3 banding 4. Nah, tadi kan beta itu kan sudut gisik pantai kan. Jadi ini gisik pantai. Ini sebenarnya gisik pantai. Ini gisik pantai. Ini gisik pantai. Jadi beta itu sudut gisik pantai. Ini sudutnya di sini. Ini beta. Ini beta. Ya. Ini betanya di sini. Sini. Jadi tadi kan perbandingan antara LB longshore bar, kedalaman longshore bar dengan bibir pantai. Kedalamannya 3, bibir pantainya 4. Nah, kan tadi apa rumusnya? Tangan kuadrat beta. Tangan kuadrat beta. Nah, sedangkan kalau tan itu apa? Tan desa. Depan bagi samping. Jadi tan desa sama dengan depannya berapa? 3 bagi sampingnya berapa? Sampingnya 4 dikuadratkan. Oke, kuadrat. Ya, jadi tadi kita hitung coba rumusnya. I sama dengan H-nya atau tinggi gelombangnya 0,8 cm jadi meter, jadi 0,8 dibagi L berapa? L nya 1,6 ya, 1,6 dikali tangan beta 3/4 kuadrat, atau kita langsung aja 3/4, 3 kali 3 9, 4 16, itu 9 per 16 ya, langsung aja. Oke, nilainya
jadi 0,89. Nah, tadi apa? Kalau syaratnya kalau I lebih dari 4,8 apa? I lebih dari 4,8 namanya spilling. Ya. Kalau I di antara 0,09 I-nya di antara 0,09 sama 4,8 namanya plunging. Ya. Kalau I-nya kurang dari 0,09 namanya surging ya, atau collapsing. Surging atau escape. Oke, 0,89 masuknya di plunging ya. Berarti untuk soal ini jawabannya 0,89, itunya jenis gelombangnya, ininya plunging breaker. Jawabannya yang ini. Oke. Jawabannya yang 0,89 ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut di penentuan gelombang pecah menurut metode grafik. Ya, ini nih gradiennya. Gradien gelombangnya kalau gradien gelombangnya 0,02, 0,33, 0,50 dan 100. Oke. Contoh soal. Pengukuran gelombang dilakukan pada perairan dengan kedalaman 100 meter, H-nya 100 meter, dan kemiringan topografi 1/50. Kemiringan itu kan M ya tadi. M-nya 1/50 atau 0,02. Tinggi gelombang adalah 12 cm. Jadi 1/50 itu M. Ini M ini. Ini 1/50 atau 0,02. Terus tinggi gelombang adalah 12 cm dengan periode 1,2 detik. Koefisien refraksinya atau KR akibat penanggalan gelombang adalah 1,1. Tentukan tipe gelombang pecah. Tipe gelombang pecah atau I yang tadi, tinggi gelombang pecahnya berapa, sama kedalaman perairan satu gelombang. Oke, tadi kan kemiringan topografi atau gradien yang tadi itu, yang di grafik yang kayak gitu. Itu kedalaman dibagi jarak kan rumusnya. Tapi tadi udah ketahuin, berarti dari ketahuin kemiringannya 1/50 atau 0,02 M ya. Yang pertama kita cari ketinggian gelombang setelah refraksi, karena ini kan gelombang masuknya ke gelombang refraksi ya. Tinggal gelombang setelah refraksi itu berapa. Jadi rumusnya itu tadi, ini ketinggian gelombang setelah refraksi atau H0 aksen sama dengan koefisien refraksi dikali H awal, ketinggian awal, hasilnya 0,132 meter. Ini kan masih cm, kita jadi meter ya, jadi 0,132 meter. Terus hitung nilai sumbu X. Nilai sumbu X itu yang di sini, di bagian sini. Nilai sumbu X itu rumusnya H0 kuadrat nih, apa, tinggi gelombang setelah refraksi dibagi gravitasi dikali periode gelombang kuadrat. Rumus kita masukin angkanya, ini 9,8 gravitasinya ya, dan periodenya 1,2 second. Hasilnya 0,009354. Terus pontongkan nilai sumbu X dengan kurva gradien. Tadi kurva gradiennya dikasih tahu 1/50 atau 0,02. Nah, yang pertama kita cari tipe gelombang. Oke, tadi lihat sumbu X nya berapa, 0,00936. 0,00936 di sini kira-kira. Kita tarik garis lurus gitu misal. Terus tentuin M nya. M nya 0,02 mana? 0,02 sini. Kita lihat di garis ini. Oke, berarti di sini ya. Di sini, terus kita tarik dari sini ke sini. Oke, ini rumus HB per tinggi gelombang itunya, tinggi gelombang pecahnya ya. Rumus tinggi gelombang pecah dibagi gelombang setelah refraksinya, nilainya 1. Nah, ini masuk ke daerah spilling ya, daerah 3 spilling.
Kalau misalnya masukkan di sini daerah 2 pelanggang, jadi masuk ke daerah spilling, berarti tipe gelombang spilling. Oke, kita cari tinggi gelombang. Terus yang kedua apa? Tipe gelombang tadi kan spilling. Yang kedua tinggi gelombang pecah. Tinggi gelombang pecah. Nah, HB kan tinggi gelombang pecah. H0 kuadrat kan H kuadrat 0 itu gelombang setelah refraksi. Masukin nilainya HB sama dengan gelombang tinggi gelombang pecah sama per gelombang setelah refraksi sama dengan nilainya 1 kan. Sama dengan 1. H0 tadi udah ketahuan. Ini kali ini HB sama dengan 1,0 atau 1 dikali gelombang setelah refraksi. Tadi gelombang setelah refraksi udah ketahuan 0,132. Ini ya, gelombang setelah refraksi 0,132 dikali sama 1, hasilnya 0,132 meter. Berarti tinggi gelombang setelah refraksi sama nilainya dengan tinggi gelombang setelah refraksi. Tinggi gelombang pecah sama nilainya dengan tinggi gelombang setelah refraksi ya, yaitu 0,132 meter. Lalu untuk menentukan kedalaman gelombang, kedalaman perairan saat gelombang mulai pecah, dan yang ketiga kan kedalaman perairan, kita menggunakan grafik yang ini. Oke. Pertama kita cari sumbu X nya dulu, rumusnya sama tapi kita menggunakan H-nya ini tinggi gelombang pecah ya, tinggi gelombang pecah, bukan tinggi gelombang setelah refraksi. Tapi tinggi gelombang pecah dibagi seperti tadi, gravitasi dikali periode kuadrat 0,132, gravitasi 0,8, periode tadi 1,2 kuadrat second, hasilnya 0,009354. Kita lihat itu di sumbu X nya 0,009354, kira-kira di sini. Kita tarik garis lurus ke atas. Terus tadi M nya udah ketahuan kan, M nya 1/50 atau 0,02. Kita lihat di sini M nya 0,02 di mana? 0,02 sini. Kita tarik. Oke, berarti di sini. Kita kasih garis sini, lalu kita tarik dari sini menuju ke sini. Nah, ini Nah, udah ketahuan kan nilai dB atau kedalaman perairan dibagi panjang gelombang pecah. Itu nilainya 1,27, kira-kira 1,27. Ini garis ini 1,25, 1,27 karena ini garis 1,25, 1,26, 1,27, 1,27 sih. 1,25, 1,26, 1,27 daerah sini ya. Berarti ini 1,27. Rumusnya dB kedalaman perairan dibagi tinggi gelombang pecah sama dengan 1,27. Tadi HB udah ketahuan, berarti dB sama dengan 1,27 dikali HB. HB udah ketahuan tadi 0,132 dikali 1,27 sama dengan 0,168. Berarti jawabannya untuk kedalaman perairan itu 0,168, HB tinggi gelombang pecahnya itu 0,132, dan tipe gelombangnya spilling ya. Oke. Cukup sekian materi dari saya hari ini, kurang lebih mohon maaf. Untuk materi-materi oceanografi dan khususnya oceanografi ya, kita mungkin awal-awal ini belajar oceanografi dulu, lalu ntar untuk ke geologi kalau misalnya udah masuk sekolah kita belajar geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.